Annyeong Cinggudel, balik lagi sama aku Jafar. Apa kabar nih Cinggudel semua? Semoga sehat selalu ya, biar nonton drama Koreanya gak ketinggalan. Hari ini Mimin mau review drama Startup episode 11. Nah, untuk review episode 3 sampai episode 10 Mimin sengaja skip ya. Hehehe. Di episode sebelumnya, Alex dari Tuesto sempat menawari Dosan untuk bekerja di Tuesto, tapi Dosan sempat nolak. Nah, kali ini Dosan tertarik dengan penawaran dari Alex itu. Nah, Dosan ini ngasih syarat ke Alex ya agar tim Samsung Tex itu diikutsertakan dan diperbolehkan melanjutkan proyek Nungil. Alias nih syaratnya dari Dosan ini disebutnya tuh akuisisi perusahaan. Nah, tapi Alex gak ngasih keputusan langsung. Alex itu bakal memutuskan semuanya nanti setelah hari demo Is The Business dari tiap perusahaan rintisan di Sandbox itu selesai. Cinggudel masih ingat gak ending dari episode sebelumnya? Itu loh pas Yongsan dorong Jipyong di lift. Nah, jadi ceritanya nih, kakaknya Yongsan ini dulu adalah CEO di salah satu perusahaan rintisan di Sandbox. Pas hari demo ide bisnis, kakaknya Yongsan ini mempresentasikan ide bisnisnya, yaitu kayak bikin charger jenis lain gitulah untuk handphone. Namun sempat dikritik oleh Jipyong karena ide bisnis itu tuh hanya bisa digunakan untuk handphone yang baterainya bisa dilepas. Sedangkan nih, di pas waktu itu tuh handphone beberapa tahun kemudian itu atau yang akan datang bakalan pakai baterai yang ditanam gitu alias nggak bisa dicopot. Jadi ide bisnis dari kakaknya Yongsan ini kurang tepat, dan kritikan Jipyong yang pedes itu pastinya masuk ke hatinya kakaknya Yongsan itu ya. Tahu sendiri kan Cinggudel ya, kalau Jipyong udah ngomong tuh kata-katanya bikin jelbelah gitu ya. Nah, akhirnya nih kakaknya Yongsan ini bunuh diri setelah hari demo itu. Untungnya Jipyong nih gak kenapa-kenapa di lift itu tuh karena liftnya keburu kebuka. Aduh, kalau Jipyong kenapa-kenapa pasti neneknya Dalmi nih yang sedih ya Cinggudel. Dalmi sedih gak ya? Oke, skip dari ceritanya Yongsan ya. Nah, dari hari H demo ide bisnis ini Jipyong gak bisa hadir nih Cinggudel. Ngakunya sih sakit, padahal mah dia tetap mantau ya di kayak ruangan meeting gitu di Sandbox. Jipyong ini gak enak nih sama Yongsan dan masih kepikiran dengan kejadian kakaknya Yongsan dulu Cinggu pas di hari demo juga kan sama. Nah, di hari demo ini INJ Company mempresentasikan proyeknya yaitu pemindai orang di CCTV agar menghemat sumber daya manusia yang jagain CCTV. Jadi CCTV-nya ini nanti bisa mendetek gerakan mencurigakan dari orang-orang yang kedetek di CCTV itu. Dan persentase ketepatan proyeknya INJ Company ini mencapai 93%-an gitu. Sementara Samsung Tex nih, Dalmi sebagai CEO-nya mempresentasikan proyek Nungil dengan persentase ketepatannya itu 92%, jadi di bawah dari proyeknya INJ. Karena proyek dari kedua company ini dinilai Alex mirip-mirip, Alex ini nyuruh kedua company ini untuk mencoba proyeknya menggunakan alat-alat sederhana yang udah disiapin Alex. Jadi INJ Company ini pengen gabung sama Tuesto kan, tapi Alexnya nih tertariknya sama Samsung Tex gitu. Terus presentasi proyek Samsung Tex ini kan lebih kecil dari INJ Company ya gitu. Padahal proyek mereka nih dinilai Alex mirip-mirip nih. Sementara Dosan mengatakan bahwa proyek Nungil ini tidak bisa dibandingkan dengan proyek INJ Company nih, hanya dari angka presentasinya aja. Dan ternyata proyek Nungil ini memang lebih akurat nih Cinggudel walaupun menggunakan alat-alat sederhana yang disediain. Jadi alasannya Dosan itu pas tanya jawab sama Alex ini memang benar ya gitu. Nah, akhirnya nih Samsung Tex ini menang juara 1 di hari demo itu dan dapat hadiah 50 juta won. Wah, selamat ya Dalmi dan tim Samsung Tex yang lain. Setelah hari demo, Dalmi nyariin Jipyong untuk ngasih tahu kabar gembira itu, tapi Dalmi nih dikasih tahu kalau Jipyongnya sakit. Akhirnya Dalmi pergi ke apartemennya Jipyong bawain bubur abalon kesukaannya Jipyong ya, gitu. Tapi pas Dalmi telepon Jipyong malah pura-pura nggak sakit gitu. Dia nih pura-pura lagi liburan sama teman-temannya gitu. So jual mahal nih ya Jipyong nih gitu. Nah, pas Jipyong ngecek SMS nih ya, ternyata Dalmi itu datang ke apartemennya Jipyong. Jadi Jipyong nih nggak tahu kalau Dalmi datang gitu. Dan pas Jipyong keluar dari apartemennya, dia nyesel kan gitu. Dalminya udah keburu kagak ada. Kebiasaan sih Jipyong nih kurang agresif. Di hari yang berbeda, karena Samsung Tex menang di hari demo, Alex nawarin Samsung Tex akuisisi perusahaan. Jadi
ya setuju dengan syaratnya Dosan gitu ya, dan ngasih 3 miliar won dengan syarat Samsung harus kerja bareng sama Tuesto selama 3 tahun. Keesokan harinya pas Dalmi sama Dosan tanda tangan kontrak ya sama Alex nih, Ji Pyong yang baru masuk kerja lagi ngecek kontrak kerja sama itu, dan ada yang aneh nih Cinggudel. Ternyata Alex nih bukan mau mengakuisisi perusahaan tapi mengakuisisi bakat ya, singkatnya sih, atau gampang ini, jadi Alex nih cuman butuh bakat dari salah satu atau beberapa orang di Samsung Tech aja. Aduh, Alex nih licik juga ya. Oke, di ending episode 11 ini makin kelihatan bahwa tim Dosan bakal memenangkan pertandingan merebutkan hati Dalmi nih Cinggu. Jadi kan setelah Samsung ditawarin kontrak oleh Alex, mereka berlima nggak sengaja kumpul di kantor Samsung yang dulu. Pas besok paginya nih, Dalmi bangun ngeliatin muka Dosan dan megang pipinya Dosan, tapi pipinya Dosan malah cemong karena tangan Dalmi nih kotor bekas spidol kemarin malam. Pas Dosan mau bangun, Dalmi langsung pura-pura tidur nih. Jadi nih pas Dosan megang dagunya Dalmi, ngehapus bekas tinta spidol, dan megang rambutnya Dalmi, ternyata Dalmi tuh tahu nih Cinggudel. Ya, karena dia kan pura-pura tidur ya. Wah, selamat nih buat Dosan ya. Oke, itu tadi review dari drama Startup episode 11 versi Mimin ya. Komen nih, Mimin harus bikin review drama apa lagi. Like kalau kalian suka video review Mimin ini. Jangan lupa share dan subscribe. Annyeong, Cinggudel.